Perkenalkan, nama saya Kania Rahmadanti Pohan. Di sini saya membuat video tutorial untuk Ambuso untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Ambuso ini adalah analisis butir soal. Pertama, kita buka slide pertama, yaitu input 01. Dimulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran, hingga ke soal nomor 10. Di sini satuan pendidikannya adalah SMK Negeri 1 Binjai, mata pelajarannya adalah komputer akuntansi. Ada 10 soal serta kunci jawaban diketik secara manual. Slide 2 yaitu input 02 diisi dengan nama dari siswa atau responden dan soalnya sebanyak 10 serta jawaban dari responden yang diketik secara manual. Laporan peserta ini diisi respon atau peserta sudah diisi secara otomatis yang sudah menggunakan rumus atau formula. Yang sheet keempat ada laporan butir. Laporan butir ini adalah kesimpulan dari analisis butir soal pilihan ganda. Yang pertama, daya beda, koefisien, tingkat kesukaran, koefisien, alternatif, jawaban tidak efektif, dan kesimpulan akhir. Nomor 1, daya bedanya 0,229 yang keterangannya cukup baik, tingkat kesukarannya 0,25, keterangannya sulit. Ini didapat dari siswa yang menjawab benar dibagi dengan siswa yang mengikuti tes. Ini diperoleh dari interpretasi tingkat kesukarannya. Karena dia berada di 0,235 lebih kecil dari 30, maka kategorinya sulit. Kemudian untuk soal nomor 2, daya bedanya 0,570, keterangannya baik, tingkat kesukarannya 0,794 dengan keterangan mudah. 0,794 ini diperoleh dari jumlah siswa yang menjawab benar dibagi siswa yang mengikuti tes. Dengan keterangan mudah didapatkan dari masuk ke kategori 0 lebih besar dari 0,70. Soal nomor 3, 0,461 dengan keterangan baik, tingkat kesukarannya 0,559 dengan keterangan sedang. Dengan keterangan sedang diperoleh masuk ke lebih kecil dari 0,30 dan lebih besar dari 0,30 dan lebih kecil dari 0,70. Soal nomor 4, daya bedanya 0,557, kategorinya baik, tingkat kesukarannya 0,765 dengan keterangan mudah. Itu diperoleh dari lebih besar dari 0,70. Nomor 5, daya bedanya 0,427 dengan keterangan baik,
tingkat kesukarannya 0,706 dengan keterangan mudah. 0,706 ini didapat dari lebih besar dari 0,70. Untuk nomor 6, koefisiennya 0,196, keterangannya tidak baik. Koefisiennya tingkat kesukarannya 0,235 dengan kategori sulit. Keterangan sulit ini didapat dari lebih kecil dari 0,30. Untuk nomor 7, daya bedanya 0,640 dengan kategori baik, tingkat kesukarannya 0,706 dan masuk ke kategori mudah, didapat dari lebih besar dari 0,70. Nomor 8, daya bedanya 0,583 dengan kategori baik, tingkat kesukarannya 0,588 dengan kategori sedang. 0,588 kategori sedang karena berada di lebih kecil dari 0,30 dan lebih kecil dari 0,70. Untuk nomor 9, daya bedanya 0,653 dengan kategori baik, tingkat kesukarannya 0,500 dengan kategori sedang karena di lebih kecil 0,30 dan lebih kecil dari 0,70. Yang nomor 10, daya bedanya 0,98 dengan keterangan tidak baik. Selanjutnya untuk kolom alternatif jawaban tidak efektif ini, untuk soal nomor 1 tidak ada karena semua siswa dari 34 siswa tersebut menjawab option A sampai E. Untuk soal nomor 2, semua siswa dari 34 siswa tersebut tidak ada satupun yang menjawab option E. Untuk soal nomor 3 dan 4 tidak ada alternatif jawaban, itu artinya bahwa dari 34 siswa tersebut tidak ada menjawab semua option A sampai E. Untuk nomor 5, alternatif jawabannya adalah D. Karena dari 34 siswa tidak ada satupun yang menjawab option dari D. Untuk nomor 6 tidak ada. Nomor 7 alternatif jawabannya adalah D karena dari 34 siswa tidak ada satupun yang menjawab option D tersebut. Nomor 8 sampai 10 tidak ada karena soal 8, 9, 10 dari 34 siswa ada yang memilih option dari A sampai E. Untuk kesimpulan akhir, nomor 1 adalah cukup baik karena memiliki daya beda cukup baik dan keterangannya dan tingkat kesukarannya sulit. Untuk nomor 2 cukup baik dikarenakan karena daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya mudah. Kesimpulan akhir nomor 3, daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya sedang, kesimpulan akhirnya baik. Untuk nomor 4, kesimpulan akhirnya cukup baik karena daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya mudah. Yang nomor 5, kesimpulan akhir cukup baik
dikarenakan daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya mudah. Nomor 6, kesimpulan akhirnya tidak baik karena daya bedanya tidak baik dan tingkat kesukarannya sulit. Kesimpulan akhir nomor 7 cukup baik karena daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya mudah. Kesimpulan akhir nomor 8, kesimpulan akhirnya baik karena daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya sedang. Kesimpulan akhir nomor 9, akhirnya baik, daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya sedang. Kesimpulan akhir nomor 10, daya bedanya tidak baik dan tingkat kesukarannya sedang. Serta kesimpulan akhirnya tidak baik. Masuk ke sheet 4. Ini adalah sebaran persentase jawaban siswa tersebut. Masuk ke sheet berikutnya, laporan esainya tidak ada karena soalnya pilihan berganda. Materi remedialnya adalah ini menjelaskan siswa tersebut atau responden tersebut nomor berapa saja yang remedial atau tidak lulus. Yang peserta remedial adalah itu menjelaskan tentang nomor 1 siapa saja yang remedial. Dan pada intinya analisis butir soal ini kesimpulannya berada pada sheet laporan butir analisis sehingga dapat disimpulkan nomor 10 saja yang harus diganti maupun dibuang, dan nomor 6 juga boleh diganti. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum.